Salam dan bahagia. Bertemu kembali dalam presentasi Ruang Kolaborasi Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan judul Pemimpin Pembelajaran, yaitu P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Presentasi ini merupakan diskusi antara kelompok 1, yaitu Anne L. Sihombing, saya sendiri, Ibu Ervinawati, Ibu Hardianti, dan Ibu Rita Santiuli. Dengan fasilitator adalah Ibu Srikandi Poncowati, MPD. Nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak adalah 1. Mandiri, yaitu mampu mengambil inisiatif. 2. Berpihak pada murid, yaitu memfasilitasi bakat, minat, dan kemampuan murid. Yang 3. Kolaboratif, yaitu kerjasama dan keterampilan komunikasi. Nilai yang keempat adalah reflektif, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan dengan tetap melakukan introspeksi. Yang kelima adalah nilai inovatif, yaitu mampu beradaptasi dan memodifikasi. Peran guru penggerak juga ada 5, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Kekuatan dan nilai guru penggerak yang dimiliki oleh kelompok satu persatu dimulai dari saya sendiri, yaitu Anne L. Sihombing. Nilai yang dimiliki adalah berpihak pada murid, mandiri, dan reflektif. Sedangkan peran yang dimiliki adalah pemimpin pembelajaran, student agency, dan penggerak komunitas praktisi. Yang kedua, Ibu Ervinawati, nilai yang sudah dimiliki adalah berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Sedangkan peran yang dimiliki adalah pemimpin pembelajaran dan menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, Ibu Hardianti, nilai yang dimiliki adalah inovatif dan kolaboratif, dan peran yang dimiliki adalah sebagai pemimpin pembelajaran dan kolaborator. Yang keempat, Ibu Rita Santiuli, nilai yang sudah dimiliki adalah berpihak pada murid, mandiri, dan kolaboratif. Sedangkan peran yang dimiliki adalah pemimpin pembelajaran, student agency, dan kolaborator. Peran guru penggerak yang disepakati adalah pemimpin pembelajaran, karena kami berempat di dalam kelompok sama-sama telah memiliki peran ini, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, tugas rancangan kegiatan yang kami buat adalah pembelajaran P5, dengan tema yang dipilih adalah gaya hidup berkelanjutan. Model pembelajaran adalah model pembelajaran proyek dengan judul proyek Sayangi Sekolahku. Pembagian tugas guru dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila tema gaya hidup berkelanjutan tampak pada struktur organisasi ini. Penanggung jawab adalah kepala sekolah yang kemudian akan berkoordinasi dengan koordinator umum Ibu Anne L. Sihombing, juga dengan bendahara Ibu Hardianti. Ada koordinasi antara kepala sekolah, bendahara, dan dari bendahara berkoordinasi juga dengan koordinator umum. Kemudian dari koordinator umum akan berkoordinasi dengan sekretaris Ibu Rita Santiuli dan berkoordinasi dengan penanggung jawab tema kegiatan, yaitu Ibu Ervinawati. Dari penanggung jawab tema kegiatan kemudian akan berkoordinasi dengan wali-wali kelas dan guru-guru mata pelajaran sebagai fasilitator. Koordinator umum, yaitu Ibu Anne L. Sihombing, bertugas untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan dengan tim perencana dan tim inti untuk membuat rancangan rencana kegiatan, berkoordinasi dengan tim inti untuk bersama-sama memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, berkoordinasi dengan tim untuk membuat rancangan pembiayaan, dan berkoordinasi juga dengan bendahara untuk memastikan pembiayaan yang akan datang sesuai rencana. Nilai guru penggerak yang tercermin dalam koordinator umum ini adalah berpihak pada murid,
mandiri, dan reflektif. Ibu Hardianti sebagai bendahara bertugas untuk membuat rencana anggaran belanja sesuai rapat penentuan biaya, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk pendanaan kegiatan, kemudian memberikan pada koordinator umum yang selanjutnya akan diberikan pada tim kerja. Nilai guru penggerak yang tercermin adalah kolaboratif dan inovatif. Sebagai sekretaris, Ibu Rita Santiuli bertugas untuk membuat SK panitia, membuat undangan rapat, membuat notulen, membuat laporan perencanaan sesuai hasil rapat, dan membuat undangan rapat umum bersama, yaitu rapat awal dan evaluasi. Kemudian juga bertugas untuk mengumpulkan laporan pelaksanaan masing-masing kelas, dan pada akhirnya membuat laporan hasil kegiatan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Nilai guru penggerak yang tercermin adalah berpihak pada murid, mandiri, dan kolaboratif. Ibu Ervinawati bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan dengan uraian tugas yang pertama bersama tim perencana proyek dan tim inti membuat perencanaan kegiatan. Kedua, mensosialisasikan program pada kepala sekolah dan fasilitator. Memastikan pencapaian proyek. Nilai guru penggerak yang tercermin adalah berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Fasilitator. Fasilitator bertugas untuk memfasilitasi murid dalam menjalankan proyek yang sesuai dengan minatnya, dengan pilihan cara belajar, dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi peserta didik. Yang termasuk fasilitator adalah guru-guru mata pelajaran, termasuk wali kelas. Tim perencana proyek. Dalam perencanaan kegiatan P5 ini, ada tim penunjang sebelum terbentuknya tim proyek yang tertera pada struktur sebelumnya. Tim perencana proyek ini memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai tim perancang dan sebagai tim supervisor atau konsultan. Sebagai perancang proyek, tugasnya adalah melakukan perancangan tujuan, alur kegiatan, strategi pelaksanaan dan asesmen proyek secara berkelanjutan. Nilai guru penggerak yang harus dimiliki pada tugas atau peran ini yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Pada perancang proyek ini, keempat guru terlibat di dalamnya. Yang kedua, sebagai supervisor atau konsultan, yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan oleh fasilitator sesuai, serta memberikan saran dan masukan secara berkelanjutan pada fasilitator. Tahapan proyek kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan ada 4. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan, yaitu memberikan pengenalan kepada peserta didik terkait kegiatan yang akan dilakukan. 2. Tahap kontekstual, yaitu memahami dan mencari berbagai sumber untuk dilaksanakan dalam proyek. Yang ketiga, yaitu tahap aksi, peserta didik membuat bentuk poster untuk mengkampanyekan masalah sampah di lingkungan sekitar. Yang keempat, tahap refleksi dan tindak lanjut, yaitu peserta didik dan pihak sekolah melakukan evaluasi dan pameran hasil karya. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok, khususnya kekuatan nilai-nilai guru penggerak adalah kegiatan ini merupakan rancangan kolaboratif guru yang dapat menguatkan peran peserta didik dalam pembelajaran, yaitu nilai berpihak pada murid dengan tujuan mengembangkan sikap mandiri, kerjasama atau kolaborasi, dan meningkatkan kreativitas serta inovasi peserta didik yang selalu berkembang dengan melakukan evaluasi serta refleksi. Uraian rancangan tahapan pengenalan yang pertama adalah tahap mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Yang pertama adalah perkenalan, yaitu perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah, kemudian melakukan eksplorasi isu, refleksi awal, nonton bareng film tentang lingkungan, dan diskusi kritis masalah sampah. Nilai dalam peran guru penggerak ini adalah mandiri,
berpihak pada anak, dan kolaboratif. Tahap kedua yaitu tahap kontekstualisasi, yaitu mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat. Yang dilakukan dengan cara pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Kemudian yang kedua, trust talk, yaitu mengenai sampah di sekolahku. Ketiga, pengorganisasian data secara mandiri. Yang keempat, asesmen formatif. Yang kelima, presentasi, yaitu sampah di sekolahku. Rancangan tahapan aksi, yaitu bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Tahapan yang mereka laksanakan adalah satu, ada poster aksi nyata Sayangi Sekolahku, yaitu dengan mengeksplorasi program pengelolaan sampah yang ada. Kemudian dalam poster aksi nyata Sayangi Sekolahku ada peranku dan solusiku. Ketiga, menentukan karakteristik poster yang baik. Yang keempat, membuat poster. Yang kelima, asesmen formatif. Kemudian yang keenam, simulasi pameran poster. Yang ketujuh, aksi nyata Sayangi Sekolahku. Rancangan tahapan refleksi dan tindak lanjut pada tahap yang keempat pada proyek ini adalah menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi, dan refleksi, serta menyusun langkah strategis. Yang pertama adalah pameran poster aksi nyata Sayangi Sekolahku, kemudian dilakukan asesmen sumatif, evaluasi solusi yang ditawarkan, mari beraksi sambil refleksi, dan mengelola sampah di sekolah. Nilai dalam peran GP ini adalah mandiri, berpihak pada anak, dan kolaboratif. Gaya hidup berkelanjutan dengan judul Sayangi Sekolahku, peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka panjang maupun jangka pendek, terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun untuk berpikir dan bersikap ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK, dan yang sederajat. Kegiatan kampanye Sayangi Sekolahku, yaitu mengenal, merawat, dan memperbaiki lingkungan sekolah berasal dari kesadaran bersama seluruh warga sekolah untuk menyayangi sekolah. Sehingga dalam membangun kesadaran bersama dibuat karya poster sebagai bentuk kampanye oleh peserta didik. Tema gaya hidup berkelanjutan ini dijelaskan lebih dahulu. Gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle adalah gaya hidup yang memiliki tujuan dalam menyeimbangkan antara lingkungan dengan manusia yang menggunakannya. Gaya hidup berkelanjutan mengacu pada pola hidup yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang. Menurut Dewan Sumber Hijau, ada beberapa alasan untuk go green, tetapi semua kembali lagi kepada permintaan dan penawaran. Kita memiliki jumlah sumber daya yang terbatas dan semakin banyak orang yang menggunakannya. Jika kita ingin generasi mendatang untuk menikmati standar hidup yang kita rasakan, maka kita harus mengambil tindakan. Bangunan hijau adalah awal yang baik karena bangunan mengonsumsi 14% air minum, 40% bahan baku, dan 39% energi di Amerika Serikat saja. Ini menurut Dewan Bangunan Hijau Amerika Serikat. Hal ini sama saja dengan 15 triliun galon air dan 3 miliar ton bahan baku mentah setiap tahunnya. Contoh kondisi limbah yang menjadi kekhawatiran dunia yaitu setiap detik satu truk sampah pakaian dibakar atau ditimbun di TPA. Ini sama dengan 2.625 kg pakaian yang cukup untuk mengisi 1,5 gedung Empire State di New York setiap harinya. Pada tahun 2020, 82 juta
782.000 ton pakaian tertumpuk atau menjadi sampah yang bila diumpamakan dapat mengisi Sydney Harbour setiap tahunnya. Tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung memiliki sikap yaitu sadar untuk selalu bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Cermat ketika membeli barang atau jasa. Barang atau jasa tidak hanya dilihat dari segi fungsi, tetapi juga melihat bagaimana siklus hidup barang tersebut atau dampak yang dapat ditimbulkan dari suatu layanan terhadap lingkungan. Contoh apa yang bisa saya lakukan, yaitu setiap orang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan melawan krisis iklim. Itulah sebabnya kita perlu mengubah cara kita menjalani keseharian. Jika sisa dan limbah makanan dikumpulkan pada suatu negara, negara tersebut akan menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa ada beberapa negara yang merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar. Jadi, untuk mengurangi limbah makanan yang dapat ditawarkan adalah merencanakan dan membeli yang kita butuhkan saja. Kemudian mengolah makanan sisa dengan kreatif. Contoh gaya hidup berkelanjutan yang lainnya adalah sebagai berikut. Menghindari pembelian barang yang memiliki fungsi sama jika tidak terlalu dibutuhkan. Memilih toko yang paling dekat dengan lokasi kita di saat belanja online. Lebih mengusahakan untuk masak makanan sendiri supaya mengurangi sampah kemasan apabila pesan makanan online. Menyimpan makanan dengan benar. Cara penyimpanan yang kurang tepat akan membuat makanan cepat busuk sebelum dimakan, sehingga makanan tersebut hanya akan menjadi sampah. Ini adalah beberapa contoh gaya hidup berkelanjutan. Kesimpulannya, rancangan kegiatan Sayangi Sekolahku yang sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak di sekolah. Nilai dalam peran guru penggerak pada tahap pengenalan adalah berpihak pada anak. Guru memberikan penjelasan pada perkenalan kegiatan dan nonton bareng tentang lingkungan. Mandiri, guru memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor tentang permasalahan terkait masalah sampah dan melakukan refleksi kritis. Nilai kolaboratif yaitu guru memfasilitasi anak untuk melakukan diskusi kritis dalam kelompok terkait masalah sampah. Nilai dalam peran guru penggerak pada tahap kontekstualisasi adalah mandiri dan kolaboratif. Guru memfasilitasi anak dalam proses kegiatan pengumpulan, pengorganisasian, penyajian data, dan presentasi. Nilai dalam peran guru penggerak pada tahap aksi adalah berpihak pada murid dan kolaboratif, dicerminkan pada saat guru mendampingi anak dalam kegiatan P5 dan berkolaborasi. Nilai dalam peran guru penggerak pada tahap rencana tindak lanjut adalah reflektif dan inovatif. Tercemin pada saat guru memfasilitasi anak dalam proses kegiatan pengumpulan, pengorganisasian, penyajian data, dan presentasi. Kesimpulannya, peran guru penggerak dalam kegiatan ini adalah pemimpin pembelajaran. Guru memfasilitasi peserta didik agar dapat secara mandiri menemukan solusi apa yang dapat mereka buat sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menangani masalah sampah yang ada lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah yang dapat dilakukan secara kolaboratif sehingga berdampak. Dan hal ini diharapkan dapat menjadi gaya hidup berkelanjutan bagi peserta didik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menginspirasi dan dapat menjadi rujukan. Kemudian hal ini juga akan kami kembangkan di dalam program kegiatan di dalam sekolah kami. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.